wanita muslimah yang pertama dibunuh, yang pertama wafat, ya, yang dibunuh maksudnya itu adalah Sumayyah ibunya Amr, dan ayahnya juga dibunuh. Daripada ayah Amr ini atau suaminya daripada Sumayyah itu Yasir, sehingga Nabi SAW menyampaikan kepada Amr, "Sabron ala Yasir." Baik jamaah sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita sambil meneruskan bacaan zikirnya. Seperti biasa masih dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada pagi ini kita akan bacakan tentang atau materi bab tentang sabar. Bab tentang apa? Tentang sabar. As-sabru, babu as-sabri. Imam Nawawi menulis dalam kitabnya ini tentang sabar, ya, secara khusus. Banyak hadis-hadis yang beliau sampaikan, bahkan di muqaddimahi dimulai dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Betapa sabar ini sesuatu yang harus ada pada setiap orang-orang beriman, karena seluruh kehidupan ini terkadang, ya hadirinnya, ada ujian. Ujiannya ringan, sedang, dan bahkan ada yang sangat berat, terutama ujian dalam keimanan. Kita ulangi lagi betapa mahalnya keimanan hidayah Islam ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sangat mahal, harus kita jaga. Jangan sampai iman Islam ini lepas dari diri kita. Bahkan para sahabat Nabi SAW, apalagi umat terdahulu, sampai harus mempertahankan nyawanya, ya, memilih dia harus murtad atau dibunuh. Mereka semua memilih lebih baik korban nyawa daripada korban iman. Begitu jamaah sekalian. Dalam hadis ini disebutkan tentang kondisi para sahabat Nabi SAW ketika di Mekah. Ketika di Mekah, Abi Abdillah Khabbab ibnu Al-Irth, beliau bercerita, kami disiksa habis-habisan, diintimidasi, dihalang-halangi dakwah, bahkan ada yang dibunuh ketika masa-masa dakwah di Mekah. Ketika masa-masa Nabi SAW dan para sahabat ketika mereka berada di Mekah, masih awal-awal, kan disiksa habis-habisan. Bilal bin Rabah, seperti yang kita ceritakan juga, wanita muslimah yang pertama dibunuh, yang pertama wafat, ya, yang dibunuh maksudnya itu adalah Sumayyah ibunya Amr, dan ayahnya juga dibunuh. Daripada ayah Amr ini atau suaminya daripada Sumayyah itu Yasir, sehingga Nabi SAW menyampaikan kepada Amr, "Sabron ala Yasir." Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Tidak bisa memerangi kalau belum ada perintah, belum bisa melawan dengan senjata, ya, kepada Abu Jahal, Abu Lahab, karena belum ada perintah. Perintah berperang di mana, Pak? Di Madinah. Ya, jadi ketika di Mekah mereka bersabar. Ya, yang mengeluh kepada Nabi SAW, sabar, belum waktunya. Ada beberapa sahabat yang ingin segera berperang, biar kita sedikit, sekalian kita meninggal, kan kita akan mati syahid. Mari kita berperang ya Rasulullah, untuk melawan kekejaman itu. Ya, bahkan Nabi SAW pernah diboikot selama 10 tahun. Ya, diboikot, diungsikan, Nabi diisolasi, Pak. Tidak boleh saling memberi, tidak boleh saling menjual, bahasa kita mungkin untuk kebutuhan hidup, sembako, gandum, kurma, kelaparan. Jadi ditulis itu, Pak, oleh Abu Jahal, diumumkan di Ka'bah. Ya, Abu Lahab menulis tidak boleh membantu menolong Muhammad, mohon maaf tidak menyebut Nabi, ya, Muhammad dan kaumnya. Ya, ditulis di Ka'bah selama 10 tahun. Kita boikot dia, embargo kalau bahasa kita, di embargo ekonomi. Masya Allah, ya.
Untungnya kata ahli sejarah Pak, si kertasnya dimakan oleh apa Pak? Rayap. Jadi tergantungnya itu 3 tahun. Masya Allah. Itu rencananya 10 tahun mau diboikot Nabi Muhammad SAW. Kelaparan. Anak-anak kecil mohon maaf tidak ada ASI. Orang tua atau ibunya mohon maaf karena nutrisinya nggak ada Pak, air kurang, makanan apa lagi. Ya mohon maaf, ASI-nya kurang, pada menjerit, menangis. Kata para sahabat Nabi SAW, kami masih kuat menahan apa? Lapar perut ini. Tapi ini nih menahan tangisan, mendengar tangisan anak-anak kecil ini kan lebih berat lagi itu Pak. Ya, misalkan ada seorang keluarga yang mungkin kurang keadaannya, masih bisa ibu bapaknya menahan. Tapi kalau mendengar tangisan anak, bapak mau makan, masya Allah, ya, bisa berkorban apa aja kita Pak untuk anak-anak kita. Bapak lapar Pak, katanya begitu. Sedih kita. Ya, kalau untuk diri kita nggak apa. Bahkan Nabi SAW mengikat apa Pak? Mengganjal perutnya dengan batu, beneran tuh, bukan dimakan batunya, tapi diikat. Kalau kita kan beli jajanan kecil, coba beli jajan sana sedikit-sedikit nih, roti apa buat mengganjal perut. Bukan diikat si rotinya, itu dimakan kita. Nabi SAW itu ngambil batu dan diikat untuk menahan perutnya itu, supaya tidak terlalu lapar sekali. Masya Allah, penderitaan. Ya, dalam mempertahankan agama, mempertahankan iman. Bahkan Nabi SAW dijanjikan apa Pak? Dijanjikan 3 tahta, wanita dan harta. Asal berhenti dari dakwah ini, kami akan berikan harta kekayaan, istri yang paling cantik silahkan pilih, bahkan jabatan, mau jadi raja di Mekah silahkan. Tapi jangan dakwah tauhid, jangan melarang kami menyembah berhala, perdukunan dan yang lainnya. Ini kebiasaan kami. Ya, berhenti kamu berdakwah begitu. Mohon maaf, Nabi di kamu-kamu. Ya, mohon maaf. Nah, mereka tidak sopan. Bahkan bukan lagi bahasa kamu Pak, sahirum majnun. Dia itu tukang sihir lagi gila. Dituduh Nabi SAW tukang sihir, tukang syair dan majnun. Digelari Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi SAW dengan kata-kata apa Pak? Yang kasar sekali. Masya Allah. Berhenti kamu dari berdakwah ini. Jangan kami dilarang-larang nih, ya, beribadah kepada Tuhan kami, patung-patung ini, Lata dan Uzza. Tapi tetap Rasulullah SAW, ya, merangsak maju. Penderitaan apapun beliau terus, Masya Allah. Sampai para sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, minta pertolongan kepada Allah, mari kita berperang. Apa kata Nabi SAW? Sahabat, bersabarlah. Qad kana man qablakum yu'khadhu rajul. Dulu umat sebelum kalian lebih berat siksaannya daripada apa? Sekarang ini. Ya, yang dialim oleh sahabat, Pak, berat bagi kita. Tapi bagi Nabi SAW itu masih agak ringan dibanding dengan umat terdahulu. Ya. Dulu ada seorang lelaki, fayuhfaru lahu fil ardi, dibuat lubang. Dibuat apa Pak? Lubang. Fayuj'alu fiha, ditaruh itu si anak muda atau si bapak-bapak lelaki tersebut, orang beriman. Tsumma yu'ta bil minsyar, kemudian Pak dikubur setengah badan supaya nggak bisa bergerak nih dengan tangannya begini. Ya, Masya Allah. Kemudian minsyar itu apa Pak? Disiksanya dengan cara diambil gergaji, pakai gergaji. Gergajinya bukan gergaji mesin Pak yang cepat begitu ya. Kalau kita lihat tukang-tukang kayu kan cepat tuh pakai gergaji mesin itu. Ini gergaji manual. Masya Allah, pelan-pelan itu. Fayudhaw ala rasihi, diletakkan si gergaji itu di kepalanya. Fayuj'alu nisfain, nisfun setengah. Nisfain berarti dibelah dua. Ya. Jam berapa sekarang? Jam 5:30. Bahasa Arabnya as-sa'atul khamisah wa nisfi atau wa nisfu. Ya, nisfu itu setengah. Jam berapa sekarang? As-sa'atul khamisah, jam 5:30 wa nisfu. Makanya disebut dengan apa Pak? Nisfu
nisfu Sya'ban, itu ada istilah begitu. Fayuj'alu nisfaini, maka dijadikan atau dibelah ya si tubuh orang itu supaya murtad, dibelah dua. Itu salah satu siksaan terjadi di zaman umat terdahulu. Atau ada yumsyatu bi amsyatil hadid, ada orang yang disisir, Pak. Pakai sisirnya, sisir apa? Sisir besi tajam. Ya, kayak apa, Pak? Yang buat membajak itu loh, Pak. Ya, tapi dari besi. Sisir besar itu dari besi. Untuk apa? Maduna lahmi wa adhami. Sampai disisir, Pak, ini tuh bukan rambut. Tubuhnya dikerok, dikerik itu, disisir sampai terpisah daging dengan tulangnya, hidup-hidup. Ya, dibentangkan tangannya begini, di belakang, Pak, punggungnya disisir begitu. Tajam kayak pisau cutter. Ya, ada berapa pisau, ada berapa paku. Ditekan begitu. Kalau tidak terlalu keras, cukup ada goresan dan guratan. Ini mah kata Nabi, terpisah daging dengan tulang. Coba. Hidup-hidup. Kalau mati dulu nggak terlalu sakit. Ya. Kalau sekedar paku sedikit ya kurang tajam, goresan merah doang begitu. Perih. Ini enggak dunalahmihi wa azmihi. Terpisah daging dari tulangnya. Kayak gimana itu? Siksaan, Pak, supaya murtad, supaya keluar dari agama. Kita mah tidak, enggak ada. Insya Allah negara kita melindungi, alhamdulillah. Ada undang-undangnya, dijamin semua warga untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing. Siapa yang memaksa, laporkan ke aparat. Bapak polisi, masjid kami mau ditutup, kami tidak boleh ibadah, ditangkepin tuh sama Pak polisi itu tuh, aparat, karena ada undang-undangnya. Alhamdulillah, anugerah besar dari Allah, kita tidak ada dipaksa-paksa untuk murtad, tidak ada. Jamaah sekalian, ya, ujian kita itu ujiannya, Pak, mohon maaf ya, memang agak berat bagi kita, tetapi bagi umat terdahulu itu sangat ringan. Mungkin ada ya ujian yang berat, ujian wafat, kematian orang-orang yang dicintai oleh kita ya, yang sangat kita cintai. Ada sakit berat, memang ada. Tapi ujian iman itu yang lebih berat, nggak ada hampir. Ya, Masya Allah, ada. Kita miskin sampai kelaparan, datang orang non muslim, ayo nih uang nih sekian ratus juta, asal keluar, tidak ada itu. Tidak ada. Masya Allah. Maya suduhu dzalika andinihi, enggak ada satupun, kata Nabi SAW, yang menyebabkan mereka yasuduhu, berpaling dari agamanya. Masya Allah. Bersabar kalian, bersabar. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa, jamaah sekalian. Nah, Imam Nawawi itu, Pak, ketika beliau menjelaskan hadis Nabi SAW dan para sahabat, beliau juga menulis, ya, membuktikan sabda Nabi yang dulu dibelah dua pakai apa tadi? Gergaji, dan disisir dengan apa? Dengan paku-paku yang tajam begitu sampai terpisah. Bayangin aja tuh, Pak, sekali lagi, bukan sekedar goresan dan guratan merah perih, bukan, tapi terpisah daging dengan apa? Dengan tulang. Masya Allah, ya, luar biasa, berat sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, Pak, supaya tidak terlalu berat cobaan. Di dalam Al-Qur'an itu akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna, ya Allah, jangan engkau bebani kami dengan musibah tuh. Musibah agama dan musibah dunia. Musibah wafat, musibah sakit, musibah miskin, musibah masalah apa saja yang kami tidak kuat menanggungnya. Tuh, jadi kata ulama, kalau ada musibah yang menimpa diri kita, Allah sudah Maha tahu hamba ini akan kuat begitu, sabar. Ya, tapi bagaimana tuh anak muda nggak jadi kawin, dibawa lari perempuannya padahal udah ada janji, sehingga dia stres, jadi gila. Ada itu. Tuh, silakan datang ke RSJ. Anak-anak muda ya, nggak ada bapak-bapak kakek-kakek itu, jarang. Anak-anak muda itu pada salah stres di sana tuh. Ya, hadirin, nanti survei itu kita, jamaah masjid Raudatul Jannah, ya, mengadakan kunjungan, gitu sekali-kali. Bakti sosial ke panti jompo, panti asuhan yang ada di Pantai Werda atau mana? Panti Werda ya, yang di Jalan Majapahit itu dekat samping Unram itu. Lihat orang-orang sepuh
jauh sekali. Kunjungan ke rumah sakit, kita menyapa orang sakit yang kenal maupun tidak. Sebagai apa Pak? Sebagai pelajaran bersyukur kita menjadi orang sehat. Nah sekali-kali kunjungan kemana Pak? Ke RSJ, rumah sakit jiwa. Nanti Bapak kalau masuk itu kan terbuka jendelanya tuh Pak, tapi pakai kerangkeng, pakai besi. Diteriakin nanti, Pak Haji minta rokok, kata gitu nanti tuh. Nggak ada kata kita ya, Pak Haji, ada yang hello, ada yang salam ya, Masya Allah, ada yang tepuk tangan, luar biasa itu. Saya pengajian sebulan sekali setiap hari Jumat di sana, ya sedih begitu. Dan rata-rata muda. Nah yang mau sembuh tuh Pak, yang sudah dalam perawatan suruh ikut supaya sosialisasi, ya karena lama di kerangkeng kan tidak bergaul Pak tuh. Jadi Ustadz mohon maaf ini. Jadi ada dua baju tuh Pak, ada baju oranye, ada baju biru langit itu. Ya, yang oranye itu yang mulai agak sembuh. Yang biru langit itu yang masih di kerangkeng. Maaf Pak Ustadz ya, ini nanti kalau ngomongnya ngaco sabar ya katanya. Waktu itu saya pengajian Pak tentang fikih, dibahaslah tentang mazhab Syafi'i Pak. Mazhab Syafi'i itu kalau menyentuh dengan perempuan itu batal, tapi mazhab yang lain tidak begitu. Pak Ustadz saya nanya, saya namanya mazhab Syafi'i, bener Pak? Di apa? Di kantongnya itu pakai mazhab Syafi'i. Masya Allah kebetulan sekali. Pak Ustadz saya mau nanya ini katanya. Masya Allah, saya sendiri Pak Ustadz namanya mazhab Syafi'i digini kata saya bilang, ini Pak dibikin dokter apa? Iya memang namanya kita tulis itu, namanya di KTP mazhab Syafi'i. Masya Allah, ada aja hiburan itu Pak ya, luar biasa. Masya Allah, luar biasa itu ya. Pernah Pak, jadi ketika menjelang Ramadan kita kajian Ramadan buat siapa Pak? Karena saya sampaikan mungkinnya sebelum corona ini, buat karyawan, bahkan ibu direktur di sana, ibu-ibu kan direkturnya, ibu dokter, terus pegawai, dan ini yang mau sembuh ini hadir begitu. Nah itu menjelaskan tentang syarat sah puasa kan Pak ya. Syarat sah puasa itu harus Islam. Jadi orang berpuasa itu harus Islam, yang tidak Islam tidak wajib ya. Yang kedua balik dewasa, anak kecil mah tidak wajib. Yang ketiga berakal. Nah menjelaskan berakal ini berat ini Pak ya. Berakal ini dia sehat jiwanya. Itu kalau misalkan kalau dia gila tersinggung Pak, bisa dilempar kita ya. Jadi akalnya itu sehat begitu ya. Mas terus diterangkan. Ada yang nanya anak muda Pak, gagah sekali anak muda ini ya. Ada dua itu Pak, yang satu nih yang nanya beneran tuh Pak Ustadz, nanya mungkin dia mau agak sembuh. Pak Ustadz, mohon maaf ya, saya ini kan kita semua nih di rumah sakit jiwa kan katanya sedang dirawat nih. Berarti kan akal kita kurang sehat katanya, ngaku dia ya. Nah, gimana kita hukum puasa nih bagi kita yang di sini? Wajib puasa tidak? Begitu. Saya bilang ke Pak Dokter, ke Bu Dokter itu ya, saya mau jelaskan ya pelan-pelan. Tolong nanti dijaga nih, takutnya ada apa-apa. Terus begini Mas, betul. Yang puasa itu harus sehat jiwa, raganya, fisiknya. Ya, lahir dan batin bahasa kitanya. Jadi kalau orang yang kena sakit jiwa tidak wajib. Dia ngomong begitu, tapi saya kuat Pak Ustadz ini, kuat saya. Gini aja lah, kalau lagi sehat puasa, kalau lagi enggak apa-apa. Tapi rata-rata Pak orang yang sakit jiwa itu yang di kerangkeng itu fisiknya sehat. Ya, dia tidak demam, dia tidak begitu ya. Akhirnya kita cari jalan keluar untuk menghibur. Begini aja deh, yang mau puasa puasalah silakan, yang enggak apa-apa. Pak ada yang maju satu orang, kan kita dikasih jajan snack ya pengajian itu. Pak Ustadz, oh ya silakan, maju dia ke depan. Saya kaget sekali, takutnya nyekek gitu Pak ya. Saya mundur begini, kata perawatnya jangan dekat-dekat kamu katanya begitu. Dekat Pak, dia orang yang lain kan di belakang, ini dia maju ke sini. Ternyata mohon izin Pak Ustadz, apa? Tukeran jajan Pak, mohon izin. Tukeran kotaknya ya Pak Ustadz ya, astagfirullah. Baik, itu enggak warasnya. Nah, saya sampaikan. Nah, seperti ini yang tidak wajib puasa saya bilang tuh. Tukeran jajan Pak, punya dia yang plastiknya doang ke kita dikasih.
Bukan masalah jajannya, silakan ambil ya. Nah maksudnya tidak sopan dan tidak waras. Ada yang begitu Pak, ke tuan guru, ke kiai, ke ulama. Ya jamaah Pak Ustadz itu Pak Tuan Guru, tukeran jajannya Pak Tuan Guru masih banyak ini, punya kita habis. Ya kita ya ambil Mas, ambil ya nggak apa-apa. Terima kasih. Ya itu sebelum Ramadan Pak, bulan Sya'ban itu kajian tentang Ramadan setiap tahun kita untuk pencerahan tentang fikih Ramadan. Jadi hadirin mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi ada sebagian kita diuji oleh Allah dengan sangat berat menurut kita, tetapi tidak seberat umat terdahulu. Kembali lagi nih, mereka dulu disiksa habis-habisan. Nih Pak, saya akan cerita sedikit ya dari Imam Nawawi yang sekali lagi ini juga pernah kita ceritakan mungkin ya dulu di pengajian. Ini sudah 2 tahun ya kita corona jarang pengajian. Kami akan ceritakan ini. Kisah apa Pak? Kisah dalam Al-Quran wasama idatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidi wa masyhud qutila ashabul ukhdud. Ya kisah tentang kekejaman seorang raja yang ada di Yaman, bukan Abraha Pak. Abrahamanya Nasrani. Ini mah Raja Najran namanya. Raja Najran. Ya kotanya kota Najran. Supaya ini saya belum cek di tafsir ya, nama dianya itu siapa tuh. Cuma kotanya itu di Najran, perbatasan Saudi Arabia dengan apa Pak? Yaman sekarang. Ya itu lewat darat bisa nyebrang ke Yaman, Najran. Nah jamaah sekalian, ini pernah kita sampaikan ya, kisah anak muda yang dipanah itu loh Pak. Kita sampaikan sedikit, mengandung pelajaran bahwa benar kata Imam Nawawi terjadi di zaman dulu orang dibelah dua. Nabi tidak mungkin bohong. Bersabar ya sahabat. Memang kalian dicambuk sakit, ditindihin dengan batu besar sakit. Dulu orang digergaji hidup-hidup, dibakar hidup-hidup, bahkan disisir dengan paku-paku yang tajam. Bersabar, bersabar. Masya Allah. Jamaah sekalian, kata Nabi SAW, dulu di negeri Najran ada seorang apa Pak? Raja yang sangat zalim. Kana malikun fiman kana qablakum lahu sahir. Jadi si raja ini ada pendamping. Ya, tukang apa Pak? Tukang konsultasinya itu tukang sihir. Ya, dari zaman dulu tuh Pak, Firaun pendampingnya tukang sihir. Dia tidak pede kalau nggak ada tukang sihir, tukang ramal. Si Namrud juga sama Pak. Ya, tukang sihir, tukang ramal, pendampingnya termasuk Raja Najran. Maka ini sesuatu yang buruk kepada para pejabat, para pemimpin baik di bawah maupun sampai pusat. Kalau mau pilkada datang ke dukun, apa-apa konsultasi tukang ramal, paranormal itu. Itu banyak Pak. Ya, para pemimpin-pemimpin, mohon maaf di zaman dulu, mudah-mudahan sekarang tidak. Pendamping-pendampingnya itu di samping konsultan doktor, ahli-ahli ya, Dewan Pertimbangan Agung, DPA itu Pak, Dewan Pertimbangan Agungnya profesor, tapi sering diselipkan itu, yang tidak ditulis itu, yang tidak ada namanya itu paranormal, dukun-dukun. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Ya, itu kebiasaan para raja-raja terdahulu. Hati-hati itu. Nah karena si tukang sihir ini, falamma kabiro, dia sudah tua sekali. Ini qad kabirtu fab'ath ilayya ulaman wa alimu sihr. Ya raja, coba cari anak muda yang gagah, yang cerdas, ya untuk menggantikan saya sudah tua. Ya, tidak lagi bisa mendampingi raja nanti, udah lemah nih. Ada nggak anak muda? Saya ajarkan seluruh sihir saya. Dicari tuh anak muda, ketemu Pak. Gagah ya oleh pengawalnya, dibuat sayembara. Ya dengan apa begitu mungkin caranya yang jelas. Fab'atha ilaihi ghulaman. Ada anak muda yang bisa mempelajari ilmu sihir. Masya Allah, untuk nanti kelak mendampingi raja. Diajarilah oleh si tukang sihir di suatu tempat. Bolak-balik nih Pak dari rumahnya si anak muda itu. Kebetulan idza salaka rohibun, di kampungnya tempat belajar sihir itu ada orang soleh, orang beriman. Satu-satunya di negeri itu orang yang beriman. Pak, si anak muda ini didakwahi. Begitu dia lalu lalang tuh, jam 7 dia berangkat, begitu nanti dia pulang sore begitu. Ya, dia suruh mampir tuh. Anak muda, mampir dulu sini. Kalau bahasa kita mungkin ya kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi apa begitu, minum-minum dulu di sini. Ya, nah ketika ngobrol itu faqa'ada ilaihi wasamia, ketika duduk bersama ulama itu dan mendengar ceramah nasihat dari ulama itu, fa'ajabahu, kaget si anak muda. Saya kan selama ini nyembah Tuhan raja,
ya, ngaku-ngaku Tuhan dia. Wah, ada Tuhan selain apa? Ada Tuhan Allah ya, yang berhak disembah. Masya Allah, kata si ulama ini, iya. Ya, warga dan seluruh penduduk ini, para pengawal kerajaan itu salah besar, berada di dalam kesesatan menyembah Tuhan selain Allah. Dia beriman, Pak, anak muda ini. Terus tetap masih belajar sihir, karena ini sudah terikat dengan raja ini. Tuan Syekh, gimana saya kalau terlambat pulang? Karena bolak-balik belajarnya, Pak. Tuh Pak ya, seharinya 2 kali. Ketika berangkat ditahan oleh ulama ini. Ketika pulang akhirnya ngomong begini si anak muda ini, fasyaka dzalika ila rohib. Ya, Tuan Raja, Tuan Syekh, kalau saya terlambat pulang, keluarga saya curiga. Biasanya sebelum maghrib kok malam-malam gitu, karena belajar dulu nih, belajar agama. Kasih tahu ya, tukang sihirnya ilmunya berat. Ya, ini bagian bab yang berat ini, jadi harus sampai malam ini gitu. Terus nanti gimana kalau tukang sihir yang negur saya, kenapa kamu terlambat? Biasanya jam 7 udah nyampe, bahasa kita Pak ya, agak pagian gitu. Kenapa kamu biasanya pagi-pagi? Kenapa siang ini jam 9 menjelang zuhur? Bahkan kasih tahu, habasani ahli, keluarga banyak pekerjaan. Ada yang sakit, ada yang ini, ada yang itu ya, sehingga saya terlambat. Padahal dia belajar ilmu agama, ilmu keimanan. Allah ingin menguji semuanya tuh Pak. Waktunya diuji oleh Allah. Tukang rahib diuji, anak muda diuji. Yaitu apa Pak? Salah satu menteri raja sakit. Dan dengan ilmu Allah ini, sekali lagi Pak ya, dulu Pak saya sering sampaikan juga, di zaman terdahulu karomah, apalagi mujizat bagi para nabi, karomah Pak, kemuliaan bagi orang-orang beriman langsung dibuktikan, doa langsung dikabulkan, keajaiban langsung diberi. Termasuk anak muda, dia bukan nabi tapi bisa menyembuhkan seluruh penyakit atas izin Allah. Penyakit buta dia bisa kembalikan atas izin Allah. Mohon maaf, kulit yang susah sembuh Pak jadi halus. Pokoknya penyakit-penyakit susah, kata Nabi SAW, anak muda ini bisa menyembuhkan penyakit sopak belang, penyakit buta, wayudawi anas min sairil adwa. Penyakit apa saja, sair itu penyakit apa saja, penyakit apa saja bisa disembuhkan dengan izin Allah melalui anak muda ini. Allah ingin menguji semuanya. Ada satu menteri terkena penyakit buta, dipanggil ke sana kemari tabib, tukang-tukang sihir, tidak ada yang bisa. Nah, coba ini anak muda nih, habis belajar sihir dia, padahal bukan sihir. Ya, dia bolak-balik doang, semaunya aja, duduk juga. Kurang semangat kali begitu ya, pura-pura dia belajar sihirnya itu. Padahal ada keimanan di hatinya. Coba ini, panggil tuh anak muda tuh, dipanggil. Akhirnya Pak, mohon maaf, dipanggil ke kamarnya cuma berdua. Hei Bapak Menteri, insya Allah saya akan mengobati, tapi syaratnya lepaskan agama nenek moyang, lepaskan agama menyembah raja ini. Ada Tuhan selain raja ya? Ada. Allah nih yang akan menyembuhkan kamu, yang akan menyembuhkan Bapak Menteri ini. Masya Allah ya. Fa'in aman tak billah, fa'in, kalau kamu aman tak, wahai Bapak Menteri, engkau beriman kepada Allah, da'autullaha, saya akan berdoa kepada Allah, fasyafakallah, Allah akan menyembuhkan engkau. Apa kata Nabi SAW? Fa'amana billahi ta'ala fasyafahullah ta'ala. Ya, kata menteri, saya beriman kepada Allah. Begitu Pak, berdoa diusap Pak matanya, langsung sembuh tuh. Zaman dulu mah begitu Pak, zaman dulu begitu. Yang durhaka langsung disiksa, banyak itu. Yang orang-orang beriman mendapatkan keistimewaan karomah. Pengen kita Pak ya, Masya Allah, langsung dapat karomah, tapi disimpan oleh Allah. Nanti kemuliaannya untuk di akhirat saja, di surga insya Allah. Jarang ada yang dibuktikan Pak ya. Yang biasa dibuktikan terhindar dari musibah. Kayak Bapak naik motor, naik mobil, hampir nabrak, itu karomah itu sebenarnya mah, namanya maunah. Ya, untung saja saya. Bukan kepintaran Bapak, Allah menyelamatkan itu. Tadi saya lewat, itu ada pohon jatuh, hampir terkena. Allah sudah atur itu. Itu maunah namanya, ya, mirip-mirip karomah. Nah, jamaah sekalian, akhirnya apa? Si raja heran, bisa lihat, hei Bapak Menteri, luar biasa sembuh. Siapa yang menyembuhkanmu? Keceplosan Pak. Allah, Tuhan semesta alam.
Ada Tuhan selain aku? Memangnya walaka rabbun ghairi, laka rabbun ghairi. Ada Tuhan selain saya? Robbi wa rabbuka Allah, hai Tuhan Raja, Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Allah. Fa akhadahu, ditangkap, dikerangkeng, dibelenggu, dipukulin. Siapa yang ngajari kamu? Anak muda itu kaget, Pak. Hah? Bukan dia tukang sihir? Anak muda itu yang ngajarin saya. Pak, Bapak Menteri nggak dibunuh, Pak. Masukkan ke penjara lagi setelah berdarah-darah. Panggil anak muda. Sama, Pak. Disiksa habis-habisan. Ya, nggak dibunuh. Keceplosan juga ini. Sebenarnya pendeta atau ulama, Pak, pendetanya masih asli ya. Rahib itu pendeta. Ya. Pendeta atau ahli ibadah. Masih asli, Pak, zaman dulu. Ya, agamanya agama tauhid, mengesahkan Allah. Kata si raja, siapa yang ngajari kamu? Itu pendeta di kampung itu yang dekat tukang sihir itu. Diambil lagi, dimasukin ke penjara si anak muda ini. Berdarah-darah. Si pendeta lagi, Pak, disiksa habis-habisan. Disuruh murtad, keluar kamu dari agama tauhid. Enggak mau, Tuhan Raja, kami akan bunuh. Enggak apa-apa. Dibunuhnya dengan cara digergaji. Fada'a bil minsyar. Pengawal, mana tuh gergaji yang besar itu? Fawadhi'al minsyaru fi mafriq ra'sihi, diletakkan sama dengan yang tadi, Pak, yang kisah Nabi itu. Diletakkan di kepalanya, fasyaqahu bi hatta waqa syaqqa, digergaji sampai terus ke lehernya, Pak, ke lehernya. Tulang rusuknya sampai ke selangkangan terbelah dua. Tidak dimatikan dulu. Pak, gimana itu, Pak? Hidup-hidup begini nih, Pak. Ya Allah. Sebelum menembus jantungnya kan, Pak, ya. Masih otaknya, masih ininya terbelah dua. Berat, hadirin. Kita mah ujiannya tidak seperti itu. Ujiannya apa, Pak? Ujiannya bangun subuh berjamaah. Memang berat bagi yang tidak biasa, tapi harus bangun. Nanti Ramadan lapar, anak muda diuji supaya puasa. Ya, punya uang diuji, sedekah apa tidak. Jangan terpelit, ujian, infakin sebagian. Masya Allah. Sakit, tahan. Ya, tidak menjerit, tidak meratapi. Kenapa ya Allah saya sakit terus ini? Habis uang saya. Ya, cuci darah sekian, saya capek ini. Jangan. Ya, bersabar begitu. Semuanya ada hikmah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampai dibelah dua. Diambil lagi tuh, Pak. Bukan si anak muda, siapa? Menteri tadi itu dikeluarkan. Murtad kamu, enggak? Tuh, lihat tuh. Si pendeta yang beriman itu, yang beragama tauhid, kita udah belah dua. Ya. Mau kamu dibunuh kayak begitu? Murtad kamu? Enggak mau, saya murtad. Mau dibunuh juga? Enggak apa-apa. Lagi, Pak, dibelah dua. Disaksikan oleh si anak muda. Anak muda sama. Cuma anak muda mah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, tidak dibunuh dengan cara dibelah. Dipanggil pengawal, irji' an dinika, hei anak muda, kembali ke agama kami. Pada ila nafar, akhirnya tidak mau si anak muda kembali murtad. Hei pengawal, bawa dia, idhabu bihi ila jabalin, bawa dia ke atas bukit yang tinggi, kata wa kata. Nanti setelah tinggi, lemparkan ke jurang yang paling bawah. Si anak muda itu dibawa, Pak, diseret-seret anak muda itu ke atas bukit, ke Renjani sana, Pak, ya. Masya Allah. Fa idza balagtum dzirwatahu, dzirwah apa, Pak? Puncaknya. Nanti kalau kamu sudah ada di puncak, begitu pengawalnya, lemparkan dia. Kalau dia tidak mau murtad, fatrahuhu, dilemparkan, Pak. Mau dilemparkan ini, tiba-tiba apa? Tiba-tiba rojafa bihimul jabal. Ada gempa, Pak. Rojafa itu bergetar hebat gunung itu. Tuh zaman dulu dibuktikan, Pak. Nabi nggak mungkin bohong, Pak, ya. Rojafa bergetar kayak gempa. Ya, sampai si pengawalnya berjatuhan. Pengawalnya yang jatuh. Si anak muda mah senyum-senyum saja begini, ya Allah, Engkau lindungi saya, ya Allah. Turun, Pak, dari bukit, kembali ke raja. Assalamualaikum, raja, katanya. Saya sehat. Saya selamat. Allah yang menolong saya. Marah lagi. Begitu, Pak, ya. Akhirnya di mana, Pak? Fadafahu, minta lagi pengawal. Idhabu fahmiluhu fi qura wa tawassatu bil bahr. Bawa ke tengah lautan luas, lautan lepas. Jangan di pinggir. Nanti kena pantai begitu. Di tengah, lemparkan dia ke dalam, ke lautan. Pak, apa yang terjadi? Kalau ini angin ribut,
Ya, ombak besar, fagharaku, justru yang tenggelam safinah. Apa safinah, Pak? Perahu. Perahunya pengawal-pengawal itu yang ditenggelamkan oleh Allah. Anak muda yamshi ilal malik, berjalan. Nggak tahu gimana cerita, apa mungkin berjalan di atas laut, Pak? Ini bahasanya. Dia wajah ayamsi, dia berjalan di lautan itu ilal malik, ke kerajaan. Ya Allah, bukan nabi. Karomah dibuktikan zaman dulu mah. Ya, faqala al malik mafil biasabika, kemana pengawalnya? Kok nggak ada? Allah telah menenggelamkan mereka dan melindungi saya. Kafanihimullah, Allah yang menjaga. Kafa. Ya, Allah menjaga saya, ditenggelamkan mereka. Akhirnya yang bicara pasti anak muda, hei raja, kamu tidak akan bisa membunuh saya tanpa izin Allah. Besok kumpulkan di lapangan Najran, di depan istana, kumpulkan seluruh penduduk Najran itu. Dan mereka, Pak, musyrik, menyembah si raja itu, penduduknya. Ada rencana tersembunyi dari anak muda ini atas petunjuk dari Allah. Kelak nanti mereka beriman. Mau ngapain? Kamu bunuh saya? Iya, nafsu banget ini si raja. Besok dikumpulkan. Anak muda, Pak, bawa panah, bawa busur. Raja, kamu tidak akan bisa membunuh kecuali dengan panah ini. Panah saya, bukan panah kamu. Nih, busurnya. Bidik saya, ikat saya nih. Dikasih tahu, Pak, diajarin cara ngebunuhnya. Ya, kamu tidak akan bisa membunuh Tuan Raja kecuali mengucapkan apa, Pak? Bismillahi Robbi hadzal gulam. Dengan nama Allah, kata si anak. Ucapin itu, ucapin. Kamu bisa membunuh saya. Si raja karena nafsu, Pak, ngucapin itu, dibidik. Bismillahi Robbi hadzal gulam. Dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Melesat itu langsung, Pak, menembus jantung, meninggal. Masya Allah, atas izin Allah, berkorban dirinya, Pak, untuk supaya apa? Beriman seluruh penonton yang ada. Kami beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Kami beriman seluruhnya, Pak. Raja panik. Begitu kalau nggak didukung, panik di mana-mana. Tangkap mereka, dikurung, ya. Akhirnya Pak, si raja memerintahkan pengawal-pengawal kerajaannya untuk membuat parit. Nah, ini yang dalam surat wasama idatil buruj. Ya, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Mereka menyalakan api besar, dibuat parit, Pak, lubang kuburan tapi panjang. Karena ratusan penduduk itu, bahkan ribuan. Ya, begitu cepatnya pengawal kerajaan itu, Pak. Ratusan ribuan tentara dikerahkan membuat parit dengan cangkul-cangkul sederhana zaman dulu. Ya, apalagi raja ambil itu dahan-dahan kayu bakar. Ya, kayu-kayu yang kering dibakar, Pak. Meluap-luap itu si api. Panggil semuanya, diikat tangannya ke belakang, diberesin. Suruh mereka murtad, kalau tidak lemparin satu persatu. Tuh, Pak, dibakar hidup-hidup, menggelepar mereka itu. Kepanasan, hadirin, dibakar hidup-hidup. Masya Allah, Allah mengisahkan dalam qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil, ketika api nyala yang besar membakar mereka, para penduduk Najran yang beriman. Kemudian ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum, lihatlah raja dan para pengawalnya qu'ud, duduk-duduk, Pak, di kursi kerajaan, tertawa-tawa melihat orang beriman menjerit. Kesakitan menggelepar itu. Ya, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka raja Najran tidak menyiksa, nggak ada kesalahan, bukan pencuri, bukan membunuh, dosa mereka merampas harta raja. Tapi satu kesalahannya, karena beriman kepada Allah, tidak menyembah raja. Satu kesalahannya. Salah mereka hanya karena mereka orang beriman. Masya Allah, kata Nabi SAW, seluruh penduduk Najran yang beriman terjun, ada yang didorong, ada yang terjun sendiri, dilemparkan semua, kecuali ada ibu-ibu muda, Pak, mungkin baru menikah, suaminya sudah terjun ke sana, ya, sambil menggendong bayi, anaknya cuma satu, berarti kayaknya ini masih muda nih, mungkin baru setahun kawin ini, baru lahir anaknya, 9 bulan melahirkan, berarti baru sebulan ini. Begini, beriman, Pak, saya beriman kepada Tuhannya anak muda ini, amantu billah, saya beriman. Hei ibu, katanya, terakhir kamu nih, ya, mau murtad atau mau dilempar, anak kamu selamat. Fataqo asad, ibu ini ragu, karena kasihan sama siapa, Pak?
anaknya. Bukan, saya mah nggak apa-apa disiksa juga, tapi anak saya ya Allah masih bayi. Nggak tega Pak. Fataqo Asad, hampir dia mundur, mau diserang. Raja, kalau gitu nggak jadi dah saya terjun, mau murtad aja. Hampir ngomong begitu. Ketika dalam keadaan ragu maju mundur, faqala lahal gulam, tiba-tiba anak bayi baru sebulan ini bicara. Pak, mana Pak anak bayi Pak, kecuali Nabi Isa alaihissalam yang bisa bicara. Alhamdulillah. Ya, pertanda waktu suruk tiba nggak terasa. Teruskan Pak ya, sedikit ini Pak, belum selesai. Penasaran ini Pak ya. Bayi yang baru lahir sebulan itu bicara Pak. Ini bahasa Arabnya ada jelas sekali. Nabi tidak mungkin bohong. Ya ummah isbiri fa innaki alal haqqi. Ibu bersabar Bu. Enggak apa-apa Bu. Kita terjun ke dalam api. Kita berada di dalam kebenaran tuh Pak begitu. Biar kita sakit sebentar enggak apa-apa. Ini mah ada sekarang Pak ya, dipaksa tidak. Dibakar tidak, tiba-tiba saya mau murtad katanya. Mau pindah agama, umur 70 tahun. Orang di mana-mana insaf, Bu, 70 tahun mah nangis kepada Allah karena mau mati. Berita lagi kemarin, lebih tenang saya beribadah dengan agama baru ini katanya. Lebih tenang hati saya. Ya Allah, dia jual keimanannya. Ya Allah, orang mah susah pengen masuk Islam karena belum dapat hidayah. Hidayah dipas. Ya Allah, ulaika ladzina ishtarau dhalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Dalam Al-Baqarah itu loh Pak, di bawah ayatnya. Mereka itu yang menggantikan agamanya, menjual barangnya berupa hidayah, dia berikan ke orang, kemurtadan dan agama lain dia ambil. Itu maksudnya, mereka telah menukar agamanya. Kata Al-Quran, ulaika ladzina ishtaru dhalalata bil huda. Dhalalah kesesatan dia ambil, huda petunjuk Islam dia buang. Ya Allah, ini anak kecil dan ibu muda ya. Masya Allah. Bu bersabar, isbiri, sabar Bu, sabar. Sebentar aja kok panasnya. Daripada kita di akhirat, di neraka jahanam. Kalau murtad Bu. Bu semangat ibunya Pak. Nah bisa ngomong. Tuh dibuktikan oleh Allah zaman dulu mah. Langsung. Sama anak, dipeluk anaknya, ngeloncat. Allahu Akbar. Langsung. Menggelepar sebentar, meninggal dunia. Hadirin berat zaman dulu itu ya. Jadi kalau sekedar bangun subuh, menginfakkan harta, kelebihan harta, menahan rasa sakit dan sedih atas musibah. Ada yang rumahnya hancur waktu gempa, ada mohon maaf saudara kita di Bima kemarin yang kebakaran, Bapak Ibu yang menderita di sana, bersabar sedikit. Ada hikmah dari Allah. Ya tapi musim hujan kehujanan, ya sabar ya. Insyaallah nanti banyak tim-tim relawan ke sana. 60 rumah Pak hangus rata dengan tanah. Miliaran itu. Bapak-bapak enak tidur tadi tuh mereka tuh di tenda. Malamnya dingin, banyak nyamuk, siangnya panas. Tenda kan panas tuh menyerap matahari. Gerah. Gimana itu? Masya Allah. Dan bikin rumah tidak sebentar. Ya Pak ya, kita nyicil aja kan 10 tahun. Nyicil rumah kita 15 tahun begitu. Tidak ada yang mudah. Nggak ada yang, mungkin kecuali konglomerat kali ya, miliaran duitnya ya, 2 bulan selesai. Alhamdulillah. Model kita mah 10 tahun subsidi 900.000 per bulan. Berat ujian ya. Masya Allah. Baik hadirin, itu saja dulu yang bisa disampaikan. Sudah waktunya suruk, sudah 5 menit 10 menit lewat. Insya Allah sudah waktu sholat suruk. Semoga Allah menguatkan iman Islam kita. Ya Rabbana ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hati dalam iman kepadamu, dalam taat kepadamu, dalam agamamu. Jangan engkau wafatkan kami semua kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Kita akhir dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.